Intinya kok hasil tutur ini tuh bagus-bagus ya dari kemarin ya. Ya, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Masih dalam pembahasan tentang nifaq, mana sudah kita baca penjelasan beliau tentang definisi nifaq. Kemudian ada dua macam nifaq, yaitu nifaq akbar dan nifaq asghar. Ya, nifaq akbar juga disebut dengan nifaq apa? I'tiqadi. Nifaq asghar juga disebut dengan nifaq amali. Dan juga tentang bahaya nifaq, bahaya penyakit nifaq. Nah, di sini Syekh Shalih Fauzan kemudian mengatakan al-furuqu bainan nifaqil akbari wa nifaqil asghari. Perbedaan antara nifaq akbar dengan nifaq asghar. Jadi beliau meringkas. Sebetulnya dari penjelasan di atas sudah jelas perbedaannya. Namun di sini beliau ringkas lagi. Ya, maka ini juga di antara adab dalam mengajar, hendaknya membuat ringkasan. Ya, setelah menjelaskan panjang lebar, kemudian diakhir dengan ringkasan supaya pembaca atau pendengar lebih jelas lagi. Kemudian yang pertama, perbedaan nifaq akbar dengan nifaq asghar. Anna nifaqal akbara yukhriju minal millati. Nifaq akbar atau nifaq i'tiqadi mengeluarkan pelakunya dari agama. Pelakunya keluar dari Islam. Wan nifaqal asghara la yukhriju minal millati. Sedangkan nifaq asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tsaniyan yang kedua, anna nifaqal akbara ikhtilafu sirri wal alaniyati fil i'tiqadi. Nifaq akbar yang dimaksud dengan nifaq akbar adalah perbedaan antara lahir dan batin. Sir itu batin, alaniyah itu lahir. Perbedaan lahir dan batin dalam akidah. Makanya disebut dengan nifaq i'tiqadi. Wan nifaqal asghara ikhtilafu sirri wal alaniyati fil a'mali dunal i'tiqadi. Adapun nifaq asghar atau nifaq amali adalah perbedaan antara lahir dan batin dalam masalah amalan. Tidak dalam masalah i'tiqad, bukan dalam masalah keyakinan. Yang ketiga, anna nifaqal akbara la yasduru min mu'minin. Nifaq akbar tidak terjadi pada diri seorang mukmin. Jadi orang yang melakukan nifaq akbar maka statusnya sama sekali tidak bisa disebut mukmin. Namun di sisi Allah. Ya, karena orang yang nifaq nggak kelihatan nifaqnya oleh kita, oleh manusia dianggapnya muslim, dianggapnya mukmin. Karena nifaq akbar tuh di hati. Maka statusnya bukan mukmin. Amman nifaqul asgharu faqad yasduru minal mu'minin. Adapun nifaq asghar bisa terjadi pada diri seorang mukmin. Artinya orang yang melakukan nifaq asghar atau nifaq amali, dia masih bisa dikatakan mukmin. Contohnya, contoh nifaq amali kemarin berdusta, berbohong. Maka kalau ada orang mukmin berbohong, apakah statusnya langsung kafir? Tidak. Dia statusnya masih mukmin, namun mukmin yang fasik, mukmin yang dhaiful iman, mukmin yang imannya lemah. Namun dia statusnya masih mukmin. Yang keempat, anna nifaqal akbara fil ghalibi la yatubu sahibuhu. Nifaq akbar secara ghalib, secara umum pelakunya tidak akan bertaubat. Walau taba faqad ikhtalafa fi qabuli taubatihi 'inda al-hakimi.
kalaupun dia bertaubat, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah diterima taubatnya indal hakim, di depan atau di hadapan hakim di pengadilan. Bi khilafin nifaqil asghari, berbeda dengan nifaq asghar. Fa inna sahibahu faqad yatubu ilallahi fayatubullahi alaihi. Adapun nifaq asghar, maka terkadang pelakunya itu bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Contohnya, orang yang melakukan nifaq akbar adalah orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mencela Rasulullah atau mencela Allah atau mencela Islam. Ini nifaq akbar. Walaupun dia pakai peci, pakai baju koko, mungkin dia juga sholat, mungkin dia juga puasa, mungkin dia bilang assalamualaikum, alhamdulillah, tapi dia mencela Allah, mencela Islam, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama khilaf. Kalau dia dibawa ke pengadilan, dia bilang taubat, diterima apa enggak? Ulama khilaf tentang masalah ini. Sebagian ulama mengatakan enggak bisa. Enggak diterima taubatnya, tetap harus dihukum mati. Walaupun dia bilang saya bertaubat. Masalah dia taubat, urusan dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau perbuatan mencela Rasulullah, mencela Allah dan mencela Islam tidak dihukum mati, maka berbahaya bagi umat Islam yang lain. Ya, karena ada umat Islam yang lain punya contoh, ini ada orang mencela Rasulullah, nggak apa-apa kok. Nanti dicontoh sama orang lain. Maka mudaratnya kepada umat. Masalah dia tobat atau enggak, urusan dengan Allah. Sedangkan hasil dari lisan dia yang mencela Allah, mencela Rasulullah, mencela Islam, berbahaya bagi umat. Jadi kata sebagian ulama, tidak diterima taubatnya, tidak diterima maafnya. Walaupun dia minta maaf, bikin surat pernyataan, matain 6.000, tetap nggak diterima. Tetap harusnya dihukum mati. Namun, indal hakim, ya, yang menghukum mati hakim, pemerintah, bukan sembarang orang. Adapun kalau nifaq asghar, nifaq amali, contohnya tadi berbohong, ya, atau mengkhianati janji, mengkhianati amanah. Maka terkadang orang yang berbohong, orang yang mengkhianati amanah menyesal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun terima tobatnya. Ini perbedaannya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ini dinukil dari kitab beliau, Kitabul Iman. Wa katsiran ma ta'arrada lil mu'mini syu'batun min syu'abin nifaqi thumma yatubullahi alaihi. Kebanyakannya, katsiran umumnya, tidak pernah seorang mukmin yang dia melakukan salah satu dari cabang kemunafikan, kemudian Allah terima taubatnya. Tidak ada. Atau tidak. Kebanyakannya tidak. Katsiran ma. Waqad yaruddu ala qalbihi ba'du ma yujibun nifaq wa yadfa'uhu Allahu anhu. Dan terkadang terjadi pergolakan, terjadi penolakan dalam hatinya. Perkara-perkara yang menimbulkan sikap nifak tersebut. Fayadfa'ullahu anhu. Maka Allah pun menghalangi dia dari taubat. Ya. Contohnya orang yang benci sama Rasulullah SAW. Maka perkara-perkara yang membuat dia benci sama Rasulullah akan terus membuat dia benci. Dan orang yang seperti ini sulit menyesalnya, sulit bertaubatnya. Allah halangi dia dari taubat. Wal mu'minu yubtala biwasawisis syaitan wa biwasawisil kufri. Dan orang mukmin itu diuji dengan waswas dari setan dan juga waswas kekufuran. Allati yadhiqu biha sadruhu, yang waswas setan dan waswas kekufuran ini membuat sempit dadanya. Orang mukmin itu harusnya ketika ada was-was saja, belum sampai jadi keyakinan, merasa dadanya sempit, nggak nyaman.
Ya, misalnya kalau dia eh, mempertanyakan syariat, ya, ketika terbesit dalam hatinya, aduh kok segala ada syariat pakai jilbab sih, ya, terbesit seperti itu. Maka kalau dia masih punya iman, setelah itu dia akan menyesal, aduh kok saya berpikiran seperti itu ya. Ya, kalau dia masih punya iman, dia akan segera sadar, aduh, kok sampai saya ada pernyataan seperti itu ya. Ya. Atau kalau eh, seseorang itu mempertanyakan Allah itu ada apa enggak, ya. Dia mempertanyakan Allah tuh kok nggak kelihatan ya. Sebenarnya Allah itu ada apa enggak? Ketika terbesit pikiran seperti itu, kalau orang masih punya iman, maka akan segera dia merasa sempit hatinya, merasa nggak nyaman, dan segera meralat. Aduh, kok sampai ada pikiran seperti itu ya? Nah, kalau orang masih punya iman. Ketika dia mendapatkan eh, berita atau khobar atau share-sharean yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian terfikir dalam benaknya, aduh kok Rasulullah seperti itu ya? Kok Rasulullah kok nikah sama Aisyah? Kan Aisyah masih kecil. Nah, kok seperti itu Rasulullah? Nah, ketika terfikir pikiran seperti itu, dia langsung yadhiqu sadruhu, nggak nyaman hatinya dan segera meralat. Aduh, enggak. Pasti ada alasan. Pasti di balik ini ada hikmahnya. Oh, ini pasti ada ilmunya yang belum saya ketahui. Ya, kalau orang masih punya iman demikian. Tapi kalau itu dipelihara terus, ada pikiran-pikiran buruk seperti itu dipelihara terus, nah, maka akan sulit taubatnya. Itulah kenapa orang munafik sulit taubat. Ya, karena orang kalau masih punya iman, dia akan terganggu dengan pikiran-pikiran seperti itu. Nah, kalau orang nggak terganggu dengan pikiran seperti itu, nah ini bukti imannya udah nggak ada. Kama qala sahabat, sebagaimana perkataan para sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yakhiru minas sama'i ilal ardi ahabbu ilaihi min ayyatakallama bihi. Ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara kami mendapati dalam dirinya sesuatu yang kalau dia yakhiru minas sama', jatuh dari langit ke bumi, itu lebih dia sukai daripada dia mengatakan hal tersebut. Ya. Dia kata sahabat, di antara kami ada yang terbesit pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah, tentang Rasulullah. Yang kami merasa, aduh, pikiran-pikiran ini, daripada muncul pikiran seperti ini, mendingan saya jatuh dari langit ke bumi. Daripada saya muncul pikiran seperti itu. Ya, min ayyatakallama bihi, nggak mesti harus diucapkan dengan lisan ya. Bisa jadi diucapkan dengan hati. Ya. Sebagaimana kata Ibnu Katsir, atau sebagaimana para ulama membagi hati itu ada perbuatan hati, ada perkataan hati, ya kan? Maka ada yang namanya perkataan hati. Jadi ayyatakallama bihi nggak mesti diucapkan, tapi terbesit dalam hati. Ya, kata sahabat ini, di antara kami ada yang terbesit dalam hatinya sesuatu yang kami lebih suka kami jatuh dari langit ke bumi daripada kami terbesit pikiran seperti itu. Maka kata Nabi SAW, faqala dzalika sharihul iman. Itu menunjukkan iman yang sharih, iman yang nyata, iman yang kuat. Ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Muslim. Ya, jadi ini contoh orang masih punya iman. Ketika terbesit pikiran yang nggak benar tentang Allah, tentang Rasulullah, dia merasa menyesal. Mending saya jatuh dari langit daripada saya punya pikiran seperti itu. Kok bisa-bisanya saya terbesit pikiran seperti itu. Nah, penyesalan itu
rasa nggak nyaman itu, itulah sharihul iman. Itu menunjukkan iman masih ada. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ma yata'awamu ayyatakallama bihi. Yang perkataan itu sangat yata'azam, dianggap sangat fatal. Pikiran-pikiran yang terbesit tersebut sangat fatal sekali. Qala alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasati. Maka Rasul bersabda ketika mendengarkan perkataan sahabat tersebut, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menolak atau mengembalikan tipu daya setan kepada was-was. Maksudnya gimana? Maksudnya alhamdulillah Allah hanya jadikan itu sebagai was-was. Ya, atau Allah jadikan dalam dirimu ada was-was ketika muncul pikiran tersebut. Tipu daya setan berupa membisikkan pikiran-pikiran nggak benar. Maka ketika terbisik pikiran tersebut, ternyata muncul was-was, nah ini tanda masih ada iman. Ya, tanda masih ada iman. Ai husulu hadzal waswasi ma hadzal karahati al-'azimah. Yaitu munculnya rasa was-was tersebut ya, ketika terfikir atau terbesit pikiran yang karahah azimah, pikiran yang buruk sekali. Wa daf'uhu 'anil qalbi, dan dihalanginya pikiran tersebut dari hati. Segala puji bagi Allah yang telah menghalangi pikiran tersebut dari hati. Wa huwa min sharihil iman, maka itu menunjukkan iman itu masih ada, iman itu masih kuat. Intaha kalamuhu, sampai sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ini sebab kenapa kok orang munafik sulit taubat. Karena kalau sampai dia memelihara terus kemunafikannya, itu menunjukkan sudah nggak ada iman dalam hatinya. Karena orang yang masih punya iman, sedikit saja ada kemunafikan, dia was-was. Dia merasa nggak nyaman hatinya. Amma ahlun nifaqil akbari, adapun orang yang memiliki nifak akbar, faqalallahu fihim, maka Allah Ta'ala berfirman tentang dia, summun bukmun umyun. Mereka itu bisu, ya, tuli, umyun buta, fahum la yarji'un, dan mereka tidak kembali. Allah katakan la yarji'un. Tidak kembali artinya tidak bertobat. Surah Al-Baqarah ayat 18. Ai ilal islami fil batini. Artinya mereka tidak kembali kepada Islam, tidak bertobat. Fil batin, dalam hatinya. Kalau zahirnya masih menunjukkan Islam, tapi hatinya nih yang tadinya munafik enggak balik-balik, enggak kembali-kembali, enggak bertobat. Nah, jadi apa dalil bahwasanya orang munafik itu sulit taubat? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah katakan la yarji'un. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman fihim, tentang orang-orang munafik, awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka melihat bahwasanya mereka diuji setiap tahunnya sekali atau dua kali? Itu dengan adanya perang. Diuji mereka. Ketika adanya perang, orang munafik itu diuji. Karena ketika tidak ada perang, mereka santai. Tapi ketika ada perang, nah, ikut apa enggak ini? Bela apa enggak? Diuji. Namun ketika Allah uji mereka, sekali atau dua kali, thumma la yatubun, mereka enggak bertobat, mereka tetap munafik. Walahum yadhakkarun, dan mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 126. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam juga mengatakan, wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi qabuli taubatihim fi adh-dhahiri. Ulama berbeda pendapat tentang diterimanya taubat orang munafik secara zahir. Likauni dzalika la yu'lamu. Karena
tobat tidaknya mereka tidak diketahui. Ya. Karena masalah mereka dalam hati, i'tiqad. Ketika mereka bertobat, ya, maka diragukan tobatnya, ya enggak? Selama ini aja dia mengakunya Islam, tapi padahal hatinya enggak Islam. Berarti dia udah bohong bertahun-tahun. Bertahun-tahun bohong, terus-menerus dalam keadaan bohong. Ketika ditanya, kamu tobat enggak? Iya, saya tobat. Kira-kira bisa kita percaya apa enggak? Enggak bisa, selama ini dia bohong kok. Makanya likauni dzalika la yu'lamu, enggak tahu dia benar apa enggak bohongnya. Tobatnya. Selama ini juga udah bohong kok. Bisa jadi dia ngaku tobat, bohong. Idhum da'iman yudhiruna al-Islam. Karena selama ini dia menampakkan Islam. Dari kitab beliau Majmu' al-Fatawa. Maka ala kulli hal, ini semua menunjukkan betapa ngerinya penyakit kemunafikan. Dan kita tidak boleh merasa aman ya. Kemarin disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika bahwasanya adraktu salatina min ashabi Rasulullah SAW. Aku ketemu dengan 30 sahabat Nabi dan semuanya mereka kulluhum yakhafuna nifaq. Mereka semua takut sama penyakit kemunafikan. Baik kemunafikan akbar maupun kemunafikan asghar. Nah, jadi setelah kita tahu ini, kita jangan merasa aman. Kita harus takut. Kita termasuk orang munafik. Kita takut terdapat penyakit kemunafikan dalam diri kita. Dan dengan mengetahui ngerinya akibat orang munafik, orang munafik akbar, orang nifak akbar itu keluar dari Islam, sulit bertaubat. Kemudian andaikan bertobat, menurut sebagian ulama nggak diterima taubatnya, maka semakin ngeri lagi kita, semakin takut lagi. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, bayanu haqiqati kullin minal jahiliyati wal fisqi wad dalali war riddati. Penjelasan makna dari setiap istilah berikut ini, yaitu jahiliyah, fasik, dalal atau sesat, riddah, murtad. Aqsamuha wa ahkamuha, jenis-jenisnya dan hukumnya. Pertama tentang al-jahiliyatu, tentang istilah jahiliyah. Jahiliyah maknanya adalah hiya al-halul lati kanat 'alaiha al-arabu qabla al-islami. Jahiliyah artinya al-hal. Jadi jahiliyah itu kondisi, hal. Jahiliyah itu keadaan di mana atau keadaan orang-orang Arab sebelum Islam datang, sebelum Islam. Itu masa jahiliyah. Atau bisa juga jahiliyah itu adalah rentang waktu sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah mendakwahkan Islam. Sebelum Rasulullah lahir, itu masa jahiliyah. Sebelum Rasulullah menjadi nabi, menjadi rasul, itu masa jahiliyah. Minal jahli billahi wa rasulihi wa syara'i'id dini. Kenapa disebut jahiliyah? Karena ketika itu, pada masa itu, terdapat banyaknya kebodohan terhadap Allah. Dan juga terhadap para rasulnya, dan kebodohan terhadap syariat-syariat agama. Ya, padahal syariat ada. Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dan juga Nabi Musa, dan juga Nabi Ibrahim. Ada syariat. Namun banyak orang meninggalkan. Wa mufakharati wal mufakharati bil ansabi, dan mufakharah, berbangga-bangga terhadap nasab. Wal kibri, dan banyak orang yang sombong dan menolak kebenaran. Wa tajabburi, dan sombong, wa ghairi dzalika, dan lainnya. Ini sifat-sifat orang jahiliyah. Itu berbangga dengan nasab, bersaing antar suku, kabilah, sombong antar kabilah, sombong antar nasab. Saya kan kaum Quraisy, kamu kan bukan. Nah, sombong. Ya, kalau ada orang menyampaikan kebenaran bukan dari kaumnya, ditolak. Kiber. Ya, tajabbur, sombong. Merasa berkuasa.
Nisbatan ilal jahli alladhi huwa adamul ilmi. Kata-kata jahiliyah merupakan penisbatan kepada al-jahl. Yang jahl ini artinya adamul ilmi, tidak ada ilmu. Au adamit tiba'il ilmi, atau tidak mengikuti ilmu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam mengatakan, fa inna man lam ya'lam al-haqqa fa huwa jahilun jahlan basitan. Orang yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia orang yang jahil, namun jahilnya jahil yang ringan. Ya. Fa in i'taqada khilafahu fa huwa jahilun jahlan murakkaban. Kalau dia meyakini hal yang bertentangan dengan kebenaran, maka dia juga orang yang jahil, namun jahilnya jahil murakkab, jahil kuadrat. Karena dia sebetulnya jahil tapi merasa tahu. Tapi yang dia ketahui itu ternyata bertentangan dengan kebenaran. Maka jahil kuadrat. Karena jahilnya dua. Dia jahil dan dia tidak tahu dia itu jahil. Jahilnya kuadrat. Fa in tabayyana dzalika fan-nasu qabla bi'tsir Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubatan ilal jahli. Kalau sudah jelas tentang penjelasan di atas, tentang makna jahiliyah, makna jahil, maka kesimpulannya orang-orang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dalam kondisi jahiliyah. Yang ini dinisbatkan merupakan penisbatan kepada kejahilan. Maka sebelum Nabi diutus banyak kejahilan. Ya. Karena Nabi SAW membimbing kita dari kejahilan menuju ilmu, dari kegelapan menuju cahaya. Fa inna ma kanu alaihi minal aqwali wal a'mali inna ma ahdathahu lahum jahilun. Karena yang ada pada mereka orang-orang jahiliyah berupa perkataan maksudnya keyakinan, ya. Wal amal, dan perbuatan maksudnya ibadah-ibadah. Keyakinan dan ibadah-ibadah itu innama ahdatsahu lahum jahilun. Hanya dibuat-buat oleh orang jahil. Wa innama yaf'aluhu jahilun, yang melakukannya juga orang jahil. Wa kadzalika kullu ma yukhalifu ma ja'a bihil mursalun min yahudiyatin wa nasraniyatin fa huwa jahiliyatun. Demikian juga semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran para rasul sebelumnya. Itu ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani, maka itu semua termasuk jahiliyah. Maka jahiliyah termasuk ajaran Yahudi, ajaran Nasrani. Wa tilka kanatil jahiliyatu al-amatu fa amma maka itu wa tilka kanat al-jahiliyah al-amata, maka itu adalah jahiliyah umum. Fa amma ba'da mab'athi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad takunu fi Misrin duna Misrin. Atau selain definisi jahiliyah di atas, ada jahiliyah yang umum. Wa tilka kanat al-jahiliyah al-amat. Selain definisi di atas, ada juga jahiliyah dalam definisi umum. Yaitu setelah diutusnya Rasulullah SAW, ada kondisi jahiliyah yang terjadi fi Misrin duna Misrin. Pada sebagian negeri, namun tidak terjadi pada negeri yang lain. Atau watil kakanat al-jahiliyah al-ammah. Jahiliyah sebelum Nabi diutus itu yang umum, baliknya. Jahiliyah sebelum Nabi diutus itu sifatnya umum, seluruh dunia itu jahil. Tidak hanya di Arab, tapi seluruh dunia itu jahil. Adapun setelah Nabi diutus, apakah jahiliyah masih ada? Jawabannya masih ada. Namun fi Misrin duna Misrin. Di sebagian negeri, namun tidak di negeri yang lain. Tidak berlaku jahiliyah secara umum. Juga ini menunjukkan nggak boleh kita mengatakan
seluruh manusia sekarang dalam kondisi jahiliyah, nggak boleh. Berarti pengutusan Rasulullah percuma kalau demikian. Tidak. Setelah diutus Rasulullah tidak ada jahiliyah amah, tidak ada jahiliyah umum. Kama hiya fi daril kufri atau fi daril kuffari. Sebagaimana yang terdapat di negeri-negeri kufur, itu jahiliyah di masa sekarang. Yang hanya ada di negeri tersebut, tapi di negeri yang lain tidak mesti ada. Wa qad takunu fi syakhsin duna syakhsin. Dan kondisi jahiliyah juga di zaman sekarang ada pada sebagian orang, namun tidak di orang yang lain. Karajuli qabla ayyaslama fa innahu min jahiliyatin. Sebagaimana orang yang belum masuk Islam, maka dia dalam kondisi jahiliyah. Wa in kana fi daril Islam, walaupun dia ada di negeri Islam. Kalau dia belum masuk Islam, maka dia bisa dikatakan dalam kondisi jahiliyah. Fa amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'atsi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun jahiliyah secara mutlak, secara umum itu tidak ada lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la tazalu min ummatihi ta'ifatun dhahirina 'alal haqq. Karena akan selalu ada dari umat Nabi SAW sekelompok orang yang menampakkan kebenaran, membela kebenaran. Membela kebenaran maksudnya di sini membela Islam. Ya, menjalankan syariat Islam, mengajarkan Islam yang benar, mengajarkan akidah yang sahih, menyebarkannya. Alal haqqi ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ini kata Nabi SAW, ini sabda Nabi. La tazalu min ummati ta'ifatun zahirina 'alal haqq. Akan selalu ada dari umatku sekelompok orang yang mendakwahkan kebenaran, menampakkan kebenaran. Jadi tidak pernah ada lagi jahiliyah secara umum. Tidak ada lagi. Kalau ada orang mengatakan zaman sekarang adalah zaman jahiliyah secara umum, berarti sabda Nabi tadi salah. Dia menuduh sabda Nabi salah. Kata Nabi akan selalu ada, walaupun sedikit, akan selalu ada. Wal jahiliyatu al-muqayyadatu qad taqumu fi ba'di diyaril muslimin fi katsirin min al-ashkhasil muslimin. Namun ada jahiliyah yang muqayyadah, jahiliyah yang dikatakan jahiliyah karena beberapa pandangan tertentu, beberapa sisi. Bukan mutlak. Muqayyadah itu lawan dari mutlak. Yang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin pada kebanyakan individu kaum muslimin di sana. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Ada 4 perkara dari umatku yang merupakan perkara jahiliyah. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi katakan ada 4 perkara yang merupakan perkara jahiliyah. Ini jahiliyah yang muqayyadah. Jahiliyah yang hanya pada beberapa orang, namun sebagai orang yang lain tidak. Waqala li Abi Dzar, dan Nabi juga mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyatun. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya pada dirimu masih ada perkara-perkara jahiliyah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa nahu dzalika, dan hadis-hadis misalnya. Intaha kalamuhu, demikian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Intinya yang bisa kita simpulkan dari perkataan di atas, jahiliyah adalah asalnya jahiliyah dalam pengertian sempit adalah keadaan atau waktu di mana Rasulullah SAW belum diutus. Dan ini sifatnya umum, seluruh dunia, seluruh negeri. Baik di Arab, di Eropa, di Asia ketika itu masih dalam kondisi jahiliyah. Dinisbatkan kepada jahiliyah atau jahiliyah disebutkan dari kata-kata jahal, penisbatan dari kata-kata jahal.
Ya, artinya kebodohan karena dia kala itu orang-orang bodoh. Ya, tidak punya ilmu terhadap Allah, tentang Rasul, tentang syariat. Nah, setelah Nabi diutus, maka tidak ada jahiliyah yang umum, yang mutlak, yang ammah tidak ada. Ya, namun ada sifat jahiliyah pada sebagian perkara, pada sebagian negeri, pada sebagian orang. Yang kalau bisa kita simpulkan, yaitu perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, maka dia terdapat dalam dirinya perkara jahiliyah. Negeri-negeri yang banyak di sana penyelewengan syariat, hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka itu negeri yang dalam kondisi jahiliyah. Seperti itu. Paham ya? Ya, kita cukupkan dulu. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.